Sebut saja namaku Rina. Aku pernah percaya, cinta bisa menyembuhkan segalanya. Tapi saat aku sedang mengandung anak kami, justru disitulah aku dibiarkan sendiri. Perhatiannya hilang. Sikapnya dingin. Sampai akhirnya, aku menemukan sesuatu yang membuat seluruh kepercayaanku runtuh dalam diam. Dia tak meminta maaf. Tak juga menyesal. Justru menyalahkanku, seolah luka ini hasil dari kurangnya aku mencintai. Hari itu, aku pergi. Bukan karena kalah, tapi karena aku sadar. Aku tak pantas hidup dalam kebohongan. 2 tahun sudah berlalu. Tapi kadang, aku masih bertanya, luka ini sudah sembuh? Atau cuma aku yang belajar hidup dengannya? Kalau kisah ini menyentuhmu, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Karena mungkin ada banyak cerita perempuan lain yang belum sempat mereka ucapkan dengan suara. Aku kuliah di sebuah kota kecil yang jauh dari hingar-bingar kehidupan. Kita sebut saja kota ini Purwajati. Sebuah kota kecil yang tenang, jauh dari bisingnya ibu kota, tapi cukup hidup untuk menyimpan kenangan. Setiap sore, jalanan di depan kampus dipenuhi suara motor, aroma gorengan dari warung tenda, dan tawa anak-anak yang main di pinggir trotoar. Rasanya hangat. Kayak kota yang gak buru-buru ngejar dunia. Kampusku juga bukan kampus megah, tapi punya daya tariknya sendiri. Gedung utamanya berwarna coklat, berdiri agak tua dan sedikit miring ke kiri kalau dilihat dari jauh. Di tengah kampus ada taman kecil dengan bangku-bangku besi, pohon kamboja, dan kolam ikan buatan yang airnya sering keruh. Tapi justru disitulah banyak cerita bermula. Termasuk ceritaku. Bersama Dimas. Aku kenal dia di semester 2, di kelas manajemen proyek. Kami satu kelompok tugas, duduk bersebelahan waktu presentasi. Waktu itu dia tidak terlalu terlihat menonjol. Dimas bukan tipe cowok ganteng yang bikin semua cewek noleh. Dia biasa aja, kulit sawo matang, badan kurus tapi tegap, rambut cepak agak berantakan, dan selalu bawa tas selempang yang sudah sobek di ujungnya. Tapi yang bikin dia beda, dia punya cara ngomong yang tenang. Matanya jujur. Dan dia selalu dengar aku sampai selesai, tanpa motong, tanpa ngejudge. Lelaki seperti ini termasuk kategori langka. Aku masih ingat, waktu aku demam dan gak masuk kelas, dia tiba-tiba nongol di depan kosan bawa bubur ayam. Pakai emping, sambal dipisah dengan sate usus di ujung mangkok. Aku gak pernah bilang ke dia soal itu, tapi dia ingat dari obrolan iseng minggu lalu. Hal-hal kecil kayak gitu yang bikin aku pelan-pelan jatuh hati. Kami pacaran 4 tahun. Selama itu, aku benar-benar merasa dicintai. Dimas bukan tipe romantis yang kasih bunga tiap minggu, tapi dia selalu ingetin aku sholat. Jangan cuma ngejar target dunia ya, katanya sambil senyum. Yang di atas juga nunggu kamu 5 kali sehari. Dan anehnya, aku nurut. Dia juga tipe yang gak suka pencitraan. Gak pernah posting foto kami di medsos. Tapi tiap ulang tahun aku, dia tulis surat tangan. Panjang, jujur, kadang konyol, kadang bikin nangis. Aku dilamar bukan di restoran mewah, bukan di tempat wisata, bukan pakai lilin atau musik romantis. Tapi justru di tempat yang paling sederhana. Warung kopi langganan kami, di sore hari, ditemani hujan gerimis. Dia duduk di seberangku, pakai jaket kampus yang udah pudar, dan tiba-tiba dia keluarkan sebuah kotak kecil dari saku celananya. Aku tahu kita gak punya banyak, tapi aku ingin sisa hidupku dijalani bersama kamu. Kalau kamu mau, kita bisa mulai hidup bersama. Dari nol, katanya seperti iklan bensin. Gak ada musik latar, gak ada orang yang bertepuk tangan. Cuma suara sendok bertemu mangkok mie instan dan hujan yang turun pelan-pelan. Tapi saat itu, hatiku yakin. Iya, jawabku. Aku mau. Dan untuk pertama kalinya,
Aku ngebayangin masa depan, bukan cuma sebagai mimpi, tapi sesuatu yang nyata. Bersamanya. Lalu kami menikah. Pernikahan kami sederhana, cuma mengundang keluarga dan teman dekat. Tapi hatiku gembira. Karena aku yakin, aku menikah sama sahabatku sendiri. Dan rasanya, gak ada hal yang lebih indah dari itu. Tahun pertama pernikahan kami seperti hidup di film romantis. Bangun berdua, masak berdua, nonton film pun berdua, sambil rebutan selimut. Kadang dia nyelipin sticky note di lemari es. Semangat kerja ya, istriku. Atau, kalau kangen aku, kamu tinggal peluk bantal ini. Kami juga suka sholat maghrib berjamaah di rumah. Dia jadi imam. Kadang bacaannya agak cepat, kadang suaranya serak. Tapi itu momen favoritku. Aku pikir, aku sudah menemukan pria terbaik dalam hidupku. Bahkan ketika aku mulai mengandung anak pertama kami, aku semakin yakin kalau kami akan jadi keluarga kecil yang bahagia. Tapi entah sejak kapan, semuanya mulai berubah. Dia mulai jadi sering pulang larut. Alasannya kerjaan numpuk. Tapi tiap aku tanya, dia cepat tersinggung. Nada bicaranya mulai dingin. Gak lagi cium kening sebelum kerja. Gak lagi sholat berjamaah. Bahkan aku mulai melihat, dia jarang sholat kembali. Dan sticky note itu gak pernah muncul lagi di kulkas. Aku masih coba sabar. Tapi malam itu, aku gak tahan. Aku tanya langsung, "Mas, kenapa kamu berubah?" Dia cuma geleng pelan. "Kerjaan lagi berat. Aku capek. Gitu aja kok dibesar-besarin." Aku pengen percaya. Tapi jawabannya dingin. Seolah-olah semua ini cuma aku yang berlebihan. Kami mulai diam-diaman. Kadang seminggu penuh, yang kami bicarakan cuma soal tagihan listrik dan cucian piring. Aku mulai merasa sendiri. Padahal aku tidur di sebelahnya tiap malam. Tapi aku coba kuat. Aku coba ingat semua kebaikannya. Aku bilang ke diri sendiri, dia laki-laki baik. Dia cuma lagi capek. Aku harus sabar. Tapi, aku juga mulai sadar. Kadang, laki-laki baik pun bisa berubah. Dan cinta. Ternyata gak cukup kalau cuma satu orang yang berjuang. Waktu tahu aku hamil, aku sempat berpikir ini akan jadi titik balik. Bahwa semuanya akan berubah jadi lebih baik. Bahwa Dimas akan kembali seperti dulu, hangat, perhatian, dan hadir. Tapi aku salah. Hari itu aku sudah janji akan check up ke dokter. Trimester kedua, katanya bisa mulai dengar detak jantung bayi. Aku bangun pagi, mandi, dandan rapi. Pakai gamis longgar dan jilbab warna pastel yang dulu Dimas suka. Tapi dia tetap duduk di depan laptop. Pakai kaos oblong dan mata lelah. "Mas, kita jadi ya ke dokter?" Dia cuma jawab tanpa menoleh. "Kayaknya kamu harus pergi sendiri. Aku ada meeting urgent." Tak ada pelukan. Tak ada cium kening. Tak ada antusiasme yang dulu pernah ada. Jadi aku berangkat sendiri. Duduk di ruang tunggu sendirian. Dan saat dokter bilang, "Ini detak jantung bayinya, Bu." Aku mendengarnya. Dengan mata berkaca-kaca. Bukan karena haru. Tapi karena aku sendiri. Beberapa hari setelah itu, ibuku mendadak sakit demam tinggi. Aku minta diantar pulang ke rumah orang tua. Itu bukan hal yang sering aku minta. Tapi saat itu, aku gak bisa sendiri. Dimas sempat menolak. Katanya ada revisi laporan. Tapi akhirnya mau juga, walau dengan wajah datar. Kami naik mobil, aku duduk di sebelahnya. Dan saat aku membuka pintu, hidungku langsung menangkap aroma yang asing. Bukan parfum Dimas. Bukan juga bau mobil kami yang biasanya netral. Ini wangi lembut, manis. Terlalu feminin. Aku diam sejenak, lalu tanya pelan, "Mas, ini bau parfum siapa ya?" Dia jawab cepat, tanpa berpikir, "Tadi semobil sama Bu Linda, staf kantor."
Mungkin parfumnya nempel. Terlalu cepat. Terlalu siap. Dan aku bisa merasakan kejanggalan ini. Sejak itu, aku mulai perhatikan lebih banyak hal. HP-nya sekarang selalu dibawa ke kamar mandi. Dulu dia suka tinggalin begitu aja di meja makan. Notifikasi dari grup kantor muncul tengah malam. Tapi isi chatnya gak pernah bisa kulihat. Saat aku tanya, "Mas, kamu lagi banyak kerjaan ya?" Dia cuma jawab, "Kamu lagi sensitif. Mungkin karena hamil." Dan aku mulai bertanya pada diriku sendiri, apakah aku memang terlalu curiga? Atau dia memang sedang menyembunyikan sesuatu? Malam itu, aku lagi tiduran sendiri di ruang tengah. Dimas bilang ada rapat lanjut, dan belum bisa pulang. Iseng aku buka Instagram. Story dia muncul. Aku buka. Dia sedang duduk di sebuah lounge atau cafe. Live music lembut di latar, lampu kuning redup. Di mejanya, ada gelas koktail warna merah muda, lengkap dengan buah ceri di atasnya. Aku langsung tahu, itu bukan minuman dia. Dimas benci minuman manis. Bahkan kopi susu aja gak suka. Dan yang paling membuat tubuhku merinding. Ada pantulan kaca di dinding belakang meja. Refleksi samar, tapi cukup jelas. Seorang perempuan. Dengan rambut panjang, pakai dress hitam. Bersandar di bahunya. Aku terdiam sesaat. Tanganku gemetar. Tapi wajahku tetap datar. Mataku panas. Tapi aku gak menangis. Aku cuma duduk. Menatap layar HP. Berusaha meyakinkan diriku sendiri, mungkin itu cuma ilusi. Mungkin itu salah lihat. Tapi hati kecilku berbisik. Kamu tahu itu bukan ilusi. Kamu tahu, kamu gak salah lihat. Beberapa menit kemudian, sebuah DM masuk. Dari Maya. Teman lama di kampus. Pesannya pendek, tapi cukup untuk menjatuhkan jiwaku yang sudah rapuh. "Rin, aku gak bermaksud ikut campur. Tapi tadi aku lihat Dimas di parkiran mall. Sama cewek. Mereka kelihatan dekat banget. Aku khawatir kamu gak tahu." Malam itu, Dimas pulang seperti biasa. Cium keningku sebentar, lalu masuk kamar. Aroma tubuhnya. Wangi yang sama seperti di mobil waktu itu. Dan aku berdiri di ruang tengah. Hening. Tangan memeluk perutku yang mulai membesar. "Maaf ya, nak. Mungkin kamu gak akan tumbuh di rumah yang hangat. Tapi kamu akan tumbuh di pelukan ibu yang gak akan ninggalin kamu, seberapapun dunia menyakitimu." Aku belum lihat apa-apa secara langsung. Tapi aku bisa rasa. Dan kali ini, mataku pun sudah ikut bicara. Dia mungkin gak sadar apa yang terekam di kaca. Tapi aku lihat jelas. Dan sekarang, aku gak butuh alasan lagi. Beberapa minggu terakhir, aku merasa seperti bayangan di rumahku sendiri. Ada. Tapi tak dianggap. Hidup. Tapi tak benar-benar disapa. Dimas berubah. Tapi bukan perubahan yang tiba-tiba. Dia seperti air yang dulu hangat, kini makin dingin dari hari ke hari. Bukan karena satu peristiwa. Tapi karena 1000 ketidakhadiran kecil yang perlahan membunuhku dari dalam. Pernah aku minta dia ambilkan air putih. Karena kakiku kram. Dia menggerutu, "Kamu tuh manja banget. Bisa jalan, kenapa harus minta-minta?" Pernah aku bilang pinggangku sakit. Dia hanya menoleh sambil berkata, "Namanya juga hamil. Gak usah drama." Aku coba tahan. Karena kupikir, dia sedang lelah. Tapi bahkan ketika uang belanja dipotong setengah, tanpa alasan jelas, aku masih berusaha maklum. Sampai suatu hari, aku melihat dia pulang dengan sepatu baru dan jam tangan yang tak pernah aku lihat sebelumnya. "Diskon kantor," katanya. Tanpa diminta penjelasan. Waktu itu aku cuma senyum. Karena jauh di dalam diriku, aku sudah mulai tahu. Malam itu, hujan turun pelan. Angin menyusup masuk lewat celah jendela yang lupa ditutup rapat. Dimas tertidur di sofa ruang tengah. Masih pakai kemeja,
dengan laptop yang belum ditutup dan HP yang menyala. Aku berdiri tak jauh dari situ. Awalnya cuma ingin matikan lampu dan selimuti dia. Tapi entah kenapa, langkahku berhenti. HP-nya menyala. Tak terkunci. Layar menampilkan notifikasi dari WhatsApp. "Sayang, jangan lupa ya besok." Pesannya muncul dari seseorang bernama Pak Darto, tukang AC. Hatiku seperti ditarik keluar dari tubuhku. Aku ambil HP-nya perlahan. Duduk di lantai, tepat di bawah kaki suamiku yang tertidur. Tanganku gemetar. Nafasku berat. Kubuka chat itu. Dan di sana ada dunia lain. Dunia yang bukan milikku. Tapi dunia yang suamiku tempati dengan nyaman. "Kangen kamu. Minggu depan jadi nginep kan? Nanti aku kirim fotoku lagi ya, tapi yang kamu suka." Dan benar saja. Beberapa detik kemudian, aku scroll. Muncul foto seorang perempuan mengenakan lingerie tipis, pose menggoda, dengan caption, "Biar kamu mimpiin aku malam ini." Aku merasa mual, tapi aku tetap di sana. Seolah tubuhku dikendalikan oleh rasa ingin tahu yang sudah terlalu lama kutahan. Lalu kutemukan satu hal yang menusuk lebih dalam. "Aku udah transfer ya, buat DP hotel. Nanti sisanya aku kasih cash." Di bawahnya, screenshot transfer ke rekening bernama inisial yang sama dengan nama pengirim pesan. Aku tarik napas pelan. Lalu aku buka kamera HP-ku sendiri. Kujepret layar itu satu persatu. Obrolan, foto, bukti transfer. Bukan untuk balas dendam, tapi sebagai penanda bahwa aku tidak lagi berhalusinasi. Bahwa semua yang aku rasa selama ini nyata. Di salah satu foto yang mereka kirim, aku melihat meja makan. Di atasnya sendok kayu bergagang coklat. Set yang dulu aku beli di pasar seni waktu kami baru menikah. Waktu aku bilang, biar dapurnya punya nuansa natural. Dan dia bilang, "Istriku kok bisa lucu gini." Ternyata sendok itu sekarang bukan untuk kami. Dan saat aku memandangi layar itu lebih lama, aku mencium lagi aroma parfum manis yang pernah tercium di mobil minggu lalu. Parfum yang bukan milikku. Malam itu, aku tak menangis, karena tak ada lagi air mata. Yang tersisa hanya kekosongan. Aku mematung di lantai. Kualihkan pandanganku ke langit-langit. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa aku tidur dengan musuh. Pagi harinya, Dimas bangun seperti biasa. Mungkin tak tahu apa yang kulihat semalam. Mungkin merasa aman karena sudah menipu terlalu lama. "Aku ke kantor duluan ya. Banyak revisian." Dia cium keningku. Dan aku diam. Beberapa menit setelah dia pergi, aku bereskan ruang tamu. Niatku mencari charger. Tapi mataku tertuju ke sebuah dompet lama di rak sepatu. Dompet yang katanya rusak, tapi tak pernah dibuang. Tanpa banyak pikir, ku buka. Dan di dalamnya ada sesuatu yang membuat nafasku tertahan. Sebuah buku nikah. Ku geser pelan halaman pertamanya. Nama suamiku tercetak jelas. Dan di sebelahnya, nama yang sama dengan perempuan yang mengirim semua foto tadi malam. Ini bukan sekadar pengkhianatan. Ini menghancurkan hatiku. Aku duduk di lantai untuk kedua kalinya dalam 12 jam terakhir. Tapi kali ini, bukan karena jatuh, melainkan karena sadar, aku sedang berdiri terlalu tinggi di atas kebohongan yang dalam. Pagi setelah aku menemukan buku nikah itu, rumah terasa seperti panggung sandiwara. Dimas bangun lebih pagi. Sarapan seperti biasa. Bahkan sempat bertanya, "Hari ini kontrol ke dokter, ya? Mau aku anterin gak?" Aku hanya mengangguk kecil. Bukan karena butuh, tapi karena aku ingin tahu sejauh apa dia bisa berpura-pura. Dan benar saja, setengah jam kemudian, dia terima telepon lalu berkata,
Kayaknya aku gak bisa ikut. Ada rapat dadakan. Lalu pergi, tanpa cium kening, tanpa pamit yang sungguh-sungguh. Hari-hari selanjutnya, dia pulang makin malam. Sering membawa alasan yang sama, lembur. Kadang pulang tanpa sapa. Kadang hanya menaruh tas dan langsung masuk kamar mandi. HP-nya kini lebih sering dipegang ketat. Bahkan saat buang sampah sekalipun. Aku tidak bertanya. Tidak lagi. Karena aku sudah tahu jawabannya, bahkan sebelum pertanyaannya selesai. Yang paling menyakitkan bukan pengkhianatannya, tapi caranya menyalahkanku seolah semua ini salahku. Kalau kamu gak terlalu sensi, rumah ini pasti lebih tenang. Kamu hamil aja udah repot banget. Gimana nanti pas anaknya lahir? Kadang, dia bicara seperti aku ini beban. Bukan istri. Bukan ibu dari anaknya. Tapi sekadar pengingat dari kewajiban yang tak ingin ia hadapi. Aku jadi asing di rumahku sendiri. Sentuhan tak lagi ada. Sapaan pun sekadar formalitas. Tiap malam kami tidur di ranjang yang sama. Tapi rasanya seperti tidur di tepi jurang. Selalu menahan napas agar tidak jatuh terlalu cepat. Suatu hari, aku memutuskan pulang ke rumah orang tuaku. Tidak membawa koper. Tidak membawa luka yang terlihat. Aku hanya ingin duduk di ruang tengah, di antara dinding yang dulu membesarkanku tanpa syarat. Ibu menyambutku dengan senyum hangat. Tapi matanya tak bisa menutupi kekhawatiran. Kamu kenapa, nak? Aku diam. Lalu bicara. Bu, aku capek. Tapi aku juga bingung. Kalau aku pergi, anakku gak akan punya ayah. Tapi kalau aku bertahan, aku sendiri yang akan hancur. Ibu memelukku lama. Lalu ia berkata, "Nak, mempertahankan pernikahan itu bukan soal seberapa kuat kamu menahan luka, tapi seberapa layak dirimu untuk tetap dihormati. Rumah tangga bukan tempatmu dikurung, tapi tempat kamu tumbuh. Kalau kamu sudah gak bisa tumbuh, mungkin itu bukan rumah lagi, tapi penjara." Aku pulang dengan hati yang mulai berubah. Bukan marah, bukan kalap, tapi sadar. Malam itu, aku mulai menyimpan uang belanja sisa. Mulai mencatat tanggal kontrol sendiri. Mulai mengarsip semua bukti yang aku temukan, chat, foto, transfer, buku nikah. Bukan untuk perang, tapi untuk perlindungan. Aku belum tahu kemana, tapi aku tahu, aku tidak bisa tinggal terlalu lama di sini. Dimas tak sadar. Dia masih bicara seperti biasa. Masih menawarkan bantuan yang tidak sungguh-sungguh. Masih menatapku tanpa melihat apa yang telah dia hancurkan. Dan aku pun tidak bicara. Karena kadang, perempuan tidak diam karena takut. Tapi karena dia sedang menata kekuatan untuk pergi tanpa menoleh lagi. Malam itu, aku duduk di pinggir ranjang. Kupeluk perutku yang mulai menonjol. "Nak, kita gak akan lama di sini. Ibu janji. Kita akan pergi. Bukan karena kalah, tapi karena sudah cukup." Hari itu aku tidak membuka gorden. Tidak menanak nasi. Tidak mengisi teko air minum. Rumah tetap rumah. Tapi aku bukan lagi perempuan yang kemarin. Aku duduk di ruang tengah, di bawah lampu remang, dengan koper kecil tersembunyi di balik pintu kamar. Tak ada musik. Tak ada televisi. Hanya suara detak jam yang lambat. Dan napasku yang kutahan sejak kemarin. Dimas pulang menjelang maghrib. Langkahnya masih seperti biasa. Kunci rumah masih ia gantungkan di paku dekat pintu. Bajunya rapi. Rambutnya wangi. Tas kerja ditaruh. Lalu ia membuka kulkas dan bertanya, "Gak bikin teh hari ini?" Aku tidak menjawab. Kusandarkan tubuhku ke sandaran kursi. Aku mau tanya. "Jawab jujur." Dia menoleh. "Kamu nikah lagi, Mas?" Dia tertawa kecil. Ringan. Seolah kalimatku barusan cuma omongan ngelantur ibu hamil yang kurang tidur. Ya ampun,
Kamu tuh hamil makin mikir yang aneh-aneh. Mending istirahat deh. Aku tetap diam. Lalu kubuka map kecil dari tas kainku. Kutaruh di meja satu persatu. Cetakan tangkapan layar chat. Foto-foto yang sempat kukirim ke HP-ku sendiri. Bukti transfer. Dan terakhir, buku nikah yang kutemukan di dompet lamanya. Suara detak jam makin keras. Tik, ta, tik, ta. Dimas diam. Menatap semuanya seperti sedang mencoba memahami bahasa asing. Lalu dia bersandar. Menutup wajahnya dengan satu tangan. Menghela napas panjang. Dan tetap diam. Aku menatapnya. Nafasku pelan. Tapi dadaku nyeri. Jawab. Dia tak menoleh. Mas. Jawab. Aku udah lihat semuanya. Tapi aku masih mau dengar dari kamu. Dari mulut kamu. Supaya gak ada lagi ruang dalam hatiku untuk berharap kamu masih jujur. Lama ia terdiam. Akhirnya. Terdengar suara pelan dari bibirnya yang mengering. Iya. Aku nikah siri sama dia. Kata-katanya tidak meledak. Tapi rasanya seperti pecahan kaca menancap di jantung. Aku masih di tempatku. Tapi dunia di dalam dadaku runtuh pelan-pelan. Siapa dia? Dia mengusap wajah. Duduk lebih tegak. Teman kantor. Satu tim. Awalnya cuma ngobrol. Lembur bareng. Aku cerita soal kamu. Tentang kamu yang makin sibuk sendiri. Tentang rumah yang makin sepi. Tentang aku yang ngerasa kayak orang asing di rumah sendiri. Dia masuk pelan-pelan. Ngobrol, perhatian, gak ribet. Dan aku ngerasa dilihat lagi. Gak cinta. Tapi ya, aku nikah sama dia. Aku mengangguk pelan. Lalu tertawa pendek. Jadi aku bikin kamu gak ngerasa jadi laki-laki. Karena aku tidur lebih awal, muntah di pagi hari, dan bolak-balik ke dokter. Kamu ngerasa aku gak cukup jadi istri? Kamu tahu bedanya air mengalir dan air bocor, Mas? Air yang mengalir itu bisa diarahkan. Tapi bocor. Dia lari kemanapun yang terbuka. Dan kamu cuma bocor. Dimas menatapku. Nadanya datar. Wajahnya dingin. Kalau kamu gak tahan, ya pergi aja. Tapi jangan pernah larang aku jadi ayah dari anak itu. Dia tetap darahku. Aku berdiri. Kakiku sedikit gemetar. Tapi aku tak mundur. Karena hari itu. Aku tahu, aku harus berdiri. Meskipun sendiri. Anak ini mungkin darahmu. Tapi detak jantung pertamanya ku dengar sendirian. Waktu kamu sibuk lembur, aku duduk sendiri di ruang tunggu dokter. Dan kamu kehilangan hakmu sebagai ayah. Saat kamu memilih untuk berbagi tubuhmu dengan perempuan lain, sementara aku mempertaruhkan tubuhku untuk anak kita.